Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kasih setia Tuhan senantiasa menjaga memelihara kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Namun demikian firman-Nya kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena itu aku lebih suka bermegah atas kelemahan-kelemahan kami, supaya kuasa Kristus turun menaungi kami. Itulah sebabnya aku suka lemah dalam kesukaran, dalam kesesakan, dalam penindasan. Oleh karena Kristus, sebab apabila aku lemah, maka aku kuat. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan di dalam hidup ini. Apakah itu dalam bentuk masalah kesehatan, keuangan, relasi, beban emosional, di mana tidak ada satupun yang lepas dari tantangan-tantangan ini. Namun dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini, di mana kita diingatkan dalam kelemahan dan kesulitan, kasih karunia Tuhan yang cukup dan kuasanya itu menjadi nyata. Paulus juga mengajarkan bahwa ketika kita merasa lemah dan tidak berdaya, itu adalah saat di mana kuasa Kristus bisa bekerja secara maksimal dalam hidup kita. Kesadaran ini memanggil kita untuk lebih berserah kepada Tuhan dan tentunya membuat kita semakin mengandalkan kekuatannya, bukan kekuatan kita sendiri. Pelajaran apa saja yang kita bisa lihat dari bagian ini? Kita bisa belajar tentang bagaimana ketika kita berdoa dengan hati yang terbuka. Mari kita coba Bapak Ibu Saudara kita luangkan waktu setiap hari untuk berdoa dan mengungkapkan segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kesulitan yang kita alami kepada Tuhan. Ketika kita sudah mengungkapkan apa yang menjadi pergumulan yang kita rasakan, mari kita minta bimbingan dan kekuatan dari Tuhan. Karena saya yakin dan percaya Tuhan akan membimbing, menolong, dan memampukan kita untuk menjalaninya. Dalam doa tentunya kita bukan hanya meminta solusi tetapi juga kekuatan, sehingga kita bisa melalui proses yang hari ini kita alami. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan. Mungkin ada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran hal-hal tertentu. Apakah masalah kesakitan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan. Bagian ini juga boleh mengingatkan bagaimana pentingnya kita memiliki waktu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan secara teratur terutama ayat-ayat yang boleh menguatkan, memberikan kita pengharapan, ini akan memberikan kita kekuatan yang baru Dengan kita merenungkan firman Tuhan, itu artinya kita sedang membantu untuk kita juga boleh mendapatkan perspektif baru dan kita boleh mengalami kedamaian di tengah pergumulan. Misalnya renungan kita hari ini sadar Rasul Paulus justru di dalam kelemahan kuasa Tuhan itu makin nyata. Makin kita lemah, makin kita sadar kalau kita bisa lewati semua karena pertolongan Tuhan. Tidak salah juga jika misalnya kita punya teman sharing berbicara dengan
pendamping rohani. Ya kalau di tempat kita itu kan ada cross ya, menjadi wadah bagaimana kita boleh sharing ya, boleh saling menguatkan. Nah, menjumpai seorang pendamping rohani atau seorang teman seiman yang dapat mendukung ini juga baik ya. Tentunya kita akan mendapatkan insight-insight yang baik ya. Kita akan mendapatkan kekuatan-kekuatan yang baik ya di dalam sharing. Kadang kita bermaksud untuk menguatkan orang ya. Kadang justru kita dikuatkan dengan pengalaman orang-orang di dalam mereka menjalani hidup. Saudara, punya teman sharing itu perlu ya, dan kalau kita jadi teman sharing ya kita harus bisa menjadi orang yang dapat dipercaya ya. Jadi jangan bocor mulut ya, nanti orang cerita apa ke kita cerita ke orang lain ya, kita cerita lagi ke orang lain yang akhirnya ya yang tadinya orang tidak tahu jadi tahu, kan jadi sesuatu yang tidak baik ya. Kalau kita dipercaya menjadi teman sharing, jadilah teman sharing yang bisa dipercaya ya, bisa menjaga. Ya sekalipun itu sesuatu yang tidak baik, tidak enak terkadang ya kita harus bisa menjaga kepercayaan yang orang berikan begitu ya. Kecuali kalau itu membahayakan sekali begitu ya, melanggar hukum misalnya ya, kita bisa sharing ke yang lebih senior lagi ya, supaya apa? Supaya bisa ditolong dan ditangani dengan baik. Nah, kita perlu mendiskusikan pergumulan kita dengan mereka, dan supaya apa? Kita juga saling mendoakan ya, dan kita bisa saling menasehati ya, ada saling membangun satu dengan yang lainnya. Selain kita berdoa, baca firman, sharing begitu ya, kita juga perlu berlatih bersyukur Bapak Ibu Saudara ya. Nah, cobalah kita mencatat hal-hal kecil yang bisa kita syukuri setiap hari. Kemarin saya ikut satu seminar begitu ya, orang tua yang rewel begitu. Sebenarnya bukan masalah rewelnya sih, cuman karena kita itu perbedaan generasi, perbedaan cara pandang, sehingga kadang membuat lansia itu sering rewel. Sebenarnya tidak, kita aja yang belum mengenal, kita saja yang tidak memahami ya. Dari situ kita diajarkan kemarin, salah satunya adalah belajar bersyukur ya. Jadi orang tua semakin bijak ya, semakin banyak wawasan, semakin kita bisa lebih tenang. Itu penting ya. Jadi mari kita catat hal-hal yang kita bisa syukuri setiap hari ya. Di dalam kelompok pemuritan kita kan juga ada ya, apa nih yang kita syukuri sepanjang minggu ini begitu. Nah, rasa syukur ini boleh membantu kita untuk tetap fokus pada kebaikan Tuhan, meskipun kita berada dalam situasi yang sulit. Nah, tema minggu kita hari ini kan, minggu ini ya sukacita ya. Sukacita yang kita boleh alami ya, yang kita hadapi. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara, kita belajar bersyukur. Di mana ini juga bisa mengubah cara pandang kita dari masalah menjadi berkat yang Tuhan sediakan. Ya, kita kalau beberapa hari yang lalu ya teman-teman BGA begitu ya, membaca kisah perjalanannya bangsa Israel, keluarga Israel ya, sampai Israel dan kemudian Yusuf mati ya, semuanya ada dalam pengaturan Tuhan dan itu baik sekali. Hal lain juga yang kita bisa lakukan ya, selain berdoa, merenung firman, sharing, berlatih syukur, kita juga bisa melakukan kebaikan untuk orang lain ya. Kadang kita itu lebih senang memang mengharapkan kebaikan orang lain buat saya, sehingga kita kadang lupa bagaimana kita juga perlu berbuat baik ya kepada orang lain. Ketika kita fokus pada membantu orang lain nih misalnya ya, kita tuh seringkali menemukan kekuatan dan penghiburan untuk diri kita sendiri. Nah, mari Bapak Ibu Saudara cari kesempatan untuk melayani orang-orang di sekitar kita. Apakah itu melalui bantuan praktis ataupun dukungan moral. Kadang justru ketika kita membantu melakukan hal-hal demikian, kita disadarkan iya ya, Tuhan aja bisa pakai saya, begitu ya. Apalagi ketika saya punya pergumulan, saya percaya ada orang-orang juga yang akan Tuhan kirimkan, menguatkan, menghibur ya. Dan ini penting Bapak Ibu Saudara, untuk mengingatkan kita juga bagaimana pertolongan Tuhan itu nyata, ada di sekitar kita. Nah, terakhir, mari kita mengandalkan kasih karunia dari Tuhan. Mari kita ingat bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup untuk setiap keadaan
yang sedang Bapak Ibu Saudara kita semua hadapi. Jangan ragu untuk meminta pertolongannya. Ya. Berseru enggak apa-apa. Nangis boleh enggak? Boleh ya. Nangis kita di hadapan Tuhan. Berseru kita kepada Tuhan. Angkat tanganlah, maka Tuhan akan turun tangan. Saudara, ini tindakan-tindakan sederhana ya. Kapan Bapak Ibu Saudara ya terakhir deket banget rasanya sama Tuhan? Ya kadang di tengah kesibukan, banyaknya pekerjaan itu bisa membuat kita jadi tidak punya waktu dengan Tuhan. Doa sih doa ya, tapi buru-buru. Baca firman buru-buru, mau doa pagi juga buru-buru ya. Masalah kerjaan lah, masalah rumah tangga lah dan lain sebagainya. Kadang kita tidak bisa mengecap akan kebaikan Tuhan. Makanya sampai ada satu lagu, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kenapa sih kita perlu mengecap akan kebaikan Tuhan? Supaya kita ingat Tuhan itu baik sekali gitu loh dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saudara, mari kita andalkan Tuhan. Kita boleh percaya akan pertolongannya ya. Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan ya pada waktunya. Ingat, waktunya Tuhan ya. Jadi keberserahan kita, pengandalan kita akan Tuhan menolong kita menyadari ya bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesulitan dan pergumulan dalam hidup memang tidak selalu mudah. Tetapi percayalah firman Tuhan menjanjikan bahwa kasih karunia-Nya itu cukup untuk kita. Ketika kita mau bersandar pada kekuatannya dan membiarkan kuasanya bekerja dalam kelemahan kita, kita akan mengalami kekuatan baru dan kedamaian yang melampaui segala akal. Jadi mari kita terus berjalan dalam iman dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Tuhan, terima kasih. Kasih anugerah-Mu cukup bagi kami. Kadang kami lebih sering mengandalkan kekuatan diri kami daripada kami mengandalkan Engkau. Ampuni ya Tuhan. Tolong kami memiliki relasi yang baik. Kami mau berdoa, kami mau baca firman Tuhan, kami juga mau bergumul bersama, belajar bersyukur, dan juga sadar akan kasih karunia Tuhanlah yang menopang kami. Tuhan, kami serahkan jika ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan, masalah, apakah itu sakit penyakit, pergumulan dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, kami berdoa. Tuhan, kuatkan kami. Kiranya kasih karunia-Mu menopang, memberkati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.